Untuk konfigurasi yang kedua ini prosesnya hampir sama dengan yang pertama. Mulai dengan memasukkan USB disk ke port USB di komputer. Pilih partisi boot. Pastikan file dengan nama SSH sudah ada. Bila tidak, Anda harus membuat file ini seperti di kasus konfigurasi yang pertama. Kita harus membuat file baru lainnya. Yang berisi username dan password WiFi yang akan digunakan. Sintaks konfigurasi ini bisa Anda salin dari tautan yang kami berikan di deskripsi di bawah. Atau bisa menyalinnya langsung dengan menghentikan sementara video ini. Isi entry country dengan kode ISO untuk Indonesia yaitu ID. Lalu isi SSID dengan nama jaringan WiFi yang akan digunakan. Di sini nama jaringan WiFi-nya tag garis bawah dikenal. Isi PSK dengan password untuk koneksi ke jaringan WiFi. Di sini menggunakan password rahasia spasi MBAK tanda seru. Lalu simpan file ini dengan nama WPA garis bawah suplikan.conf. Perlu diperhatikan bahwa password atau kata sandi yang digunakan masih dalam bentuk teks polos yang mudah dibaca. Oleh karena itu, demi keamanan, kata sandi perlu dienkripsi dengan menggunakan perintah WPA garis bawah passphrase diikuti dengan nama jaringan dan kata sandi dalam bentuk polos. Salin kata sandi yang sudah terenkripsi. Dengan menggantikan kata sandi yang masih dalam bentuk polos. Lalu simpan kembali file ini. Dan lepaskan USB disk. Yang pertama, masukkan USB ke port USB 3. Setelah itu sambungkan kabel power router. Selanjutnya, sambungkan kabel power Raspberry Pi. Setelah lampu hijau Raspberry Pi berhenti berkelip, pastikan komputer Anda terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Lalu jalankan perintah nmap untuk subnet jaringan ini. 1.1 digunakan oleh router. Untuk memastikan IP address untuk Raspberry Pi apakah 100 atau 101, gunakan perintah ifconfig untuk mengetahui IP address yang digunakan oleh komputer ini. Ternyata komputer ini menggunakan yang 101. Jadi kita langsung connect ke 192.168.1.100 untuk koneksi ke login ke Raspberry Pi.
Nah, sudah berhasil login. Dan kita bisa lanjutkan dengan yang ketiga. Mulai dengan memasukkan USB disk ke komputer, lalu pilih partisi boot. Di sini kita hanya perlu mengubah file config.txt. Buka file config.txt. Pergi ke baris terakhir dari file. Tambahkan baris enable _UART sama dengan 1. Lalu simpan dan tutup file ini. Keluarkan USB disk dari komputer. Untuk situasi ketiga, sambungkan kabel ke pin Raspberry Pi. Kabel hitam disambungkan ke pin 6, kabel putih ke pin 8, dan kabel hijau ke pin 10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram. Langkah selanjutnya, kita masukkan USB ke port USB 3. Kemudian sambungkan USB serial kabel ke komputer. Dan yang terakhir, sambungkan kabel power Raspberry Pi. Setelah Raspberry Pi menyala, buka terminal. Dan gunakan perintah udevadm spasi monitor --udev untuk memastikan nama karakter device yang digunakan oleh USB serial, dan diperoleh namanya TTY USB 0. Tekan Ctrl C untuk mengakhirinya. Sebelum mencoba login ke Raspberry Pi, kita periksa dahulu apakah user Anda termasuk dalam grup dial out dengan perintah id. Ternyata di komputer ini sudah termasuk, dan kita bisa mencoba login dengan perintah screen seperti yang tampak di layar. Perlu dicatat, apabila user Anda tidak termasuk dalam grup dial out, maka Anda perlu menambahkan perintah sudo sebelum perintah screen. Angka 115.200 yang digunakan di akhir perintah menyatakan baud rate. Nah, sudah muncul boot message di layar. Dan login from. Login dengan username Pi dan password Raspberry.